apa yang dilakukan oleh pemerintah menaikkan harga BBM sangat amat kejam buat masyarakat. Ada cara lain tetapi mereka tidak mau menempuh. Mereka lebih memilih menyengsarakan rakyat, bukannya membantu rakyat. Hal ini terjadi karena mindset mereka bukan lagi men-serve people, tapi men-serving para investment. Dan menurut saya logika policy makers yang tidak lagi melayani publik harus dikasih hukuman. Dan hukumannya itu adalah penarikan mandat kepercayaan publik pada mereka-mereka yang menjadi pemimpin. Dan saya kira cepat atau lambat apa yang terjadi demonstrasi yang ramai dan makin marah ini menuju ke sana. Oleh karena itu ini adalah alarm buat pergantian kekuasaan di negara kita. Kalau policy makersnya masih aware, dia harusnya segera mengambil sikap, jangan sampai terlambat, yaitu menghentikan kenaikan BBM. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali sahabat-sahabat semua dimanapun berada dalam program CSA, jangan salah arah, membaca dan melihat berbagai peristiwa yang terjadi secara jernih agar kita tidak salah arah. Ya, di sore hari ini seperti biasa saya akan menyapa sahabat saya, Bro Eko. Selamat sore Bro Eko, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bang Mus. Suara saya jelas nggak Bang Mus? Ya, cukup jelas Bro Eko. Ya, apa kabar Bang Mus? Sehat? Sehat, alhamdulillah. Bro Eko gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Oke, silakan Bang. Oke. Selanjutnya saya menyapa terlebih dahulu narasumber kita, pakar kebijakan publik, Bang Ahmad Nur Hidayat. Selamat sore Bang Matnur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bro Mustafa, Bro Eko. Selamat malam. Ya, malam apa sore nih? Masih sore. Masih sore. Masih sore. Masih sore. Belum jam 12. Belum jam 12 malam, masih sore. Sehat Bang? Sehat, alhamdulillah. Gimana Mus? Kamu sehat juga? Eko sehat juga? Sehat Bang. Tapi cukup sedih nih melihat kondisi negara kita nih. Sebenarnya situasinya kita tidak terlalu kaget Bro Mustafa karena kita sudah beberapa kali memberikan prediksi kan bahwa yang terjadi adalah seperti ini. Jadi ini satu hal yang wajar yang sudah kita prediksi sebenarnya. Apa yang kita akan dalami kira-kira malam ini, Bro? Silakan Bro Eko memandu diskusi kita hari ini. Oke, baik pemirsa, berjumpa kembali dengan kita di segmen Jangan Salah Arah di channel Ahmad Nur Hidayat. Kita saat ini masih dirundung keprihatinan ya bahwa harga-harga semakin tinggi. Ditambah lagi sekarang ada trigger baru yaitu naiknya BBM ya, sehingga diprediksi ini akan menjadi trigger naiknya barang-barang pokok ya, dan tentunya masyarakat yang menderita akan semakin banyak, yang miskin semakin miskin, kelas menengah mungkin bisa malah jadi turun jadi orang-orang miskin baru, dan ini yang sangat dikhawatirkan. Judul kali ini adalah demo BBM semakin meluas, apa dampaknya? Nah ini tentunya kita berharap ini didengar ya. Jadi tidak hanya demo adalah bentuk dari demokrasi, tapi dipersilakan tapi tidak didengar. Ini juga ini adalah sesuatu hal yang buruk begitu. Nah, yang pertama ya, ini pemerintah sepertinya menganggap bahwa rakyat ini sebagai beban gitu, Bang. Subsidi dengan diksi subsidi beban pemerintah begitu kan. Seperti apa istilahnya, sesuatu yang mengganggu keuangan negara begitu. Padahal undang-undang kan istilahnya bahwa kemakmuran rakyat itu ya itu sudah tanggung jawab negara begitu. Gimana Bang melihat ini Bang? Silakan Bang. Ya, terima kasih Bro Eko. Jadi kita bisa mencermati ya di hari
Selasa ya 6 September atau kira-kira udah 3 hari ya sejak diumumkan di hari Sabtu, Minggu, Senin, Selasa ini 3 hari sejak diumumkan kenaikan BBM. Dalam jangka waktu 3 hari, bayangkan gejolak harga itu sudah terlihat ya. Di antaranya diumumkan oleh pihak Organda adanya kenaikan tarif kendaraan ya, public transportation naik. Kereta api BUMN yang dikelola negara juga menyatakan ada kenaikan. Kalau kereta api kenaikannya 5-10%. Ya, terus di lapangan juga kita lihat harga sayur-sayuran, terutama karena faktor transportation cost atau logistik cost, biaya transportasi, itu menimbulkan kenaikan. Jadi kalau kenaikan BBM 30%, transportasi cost-nya minta 30% juga. Nah, efek ke sayur mayur tentunya ya kenaikannya bisa 30%. Dan kalau yang terjadi ini betul-betul orang panik gitu ya karena kenaikan harga ini, inflasi bahan makan yang tadinya di bulan Juli 11% sudah double digit, ini akan menjadi 15-20% kenaikan ini. Dan ini akan sangat menyusahkan, menyengsarakan rakyat gitu ya. Jadi rakyat ini pun meskipun kelihatannya majority silent, rakyat ini adalah mayoritas yang diam, tapi sebenarnya rakyat ini punya suara. Dan suara ini secara natural itu disuarakan oleh elemen-elemen masyarakat, yaitu mahasiswa dan buruh. Nah, kita akan saksikan ini, mungkin saya tolong dibantu bagaimana perkembangan ya demo-demo yang saat ini terjadi di hari Selasa ini 6 September yang terbesarnya adalah buruh, tetapi juga diikuti oleh elemen-elemen yang lain. Bahkan kita lihat juga terjadi adanya bentrok antara aparat kepolisian dengan para demonstran ya, dengan satu tema, yaitu para demonstran ini menolak kenaikan BBM. Ya, mungkin bisa diperlihatkan bagaimana demo-demo yang ada di berbagai daerah. Silakan. Demo penolakan naiknya harga BBM oleh mahasiswa di Polewali Mandar, Sulawesi Barat berlangsung ricuh. Mahasiswa yang hendak masuk ke kantor bupati terlibat saling dorong dengan aparat Satpol PP. Beginilah suasana saat aksi unjuk rasa yang dilakukan massa dari HMI di depan kantor bupati. Massa yang kesal setelah menunggu lama untuk bertemu perwakilan Pemda tak ditanggapi. Massa mendesak masuk ke kantor Pemda hingga terlibat kericuan dan membuat pintu pagar Pemda ambruk. Suasana kian memanas setelah salah satu mahasiswa diduga dipukul Satpol PP. Aksi saling baku hantam tak terhindarkan. Bahkan ketua cabang sempat terkena pukulan hingga memicu kericuan makin menjadi. Bahkan keributan ini hingga terjadi ke ruas jalan membuat suasana tak terkendali. Aparat kepolisian bahkan turun tangan meminta agar kedua belah pihak menenangkan diri masing-masing. Dalam aksi demo penolakan kenaikan BBM ini, massa juga membakar ban bekas. Akibat peristiwa ini, sejumlah mahasiswa mengalami luka memar di wajah. Meski sempat ricuh, namun aksi tetap dilanjutkan. Hingga petang, puluhan mahasiswa masih memilih bertahan di depan kantor bupati. Untuk menghindari keributan, aparat kepolisian dan gabungan mengawal aksi unjuk rasa ini. Dari Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Husair Zainal, iNews melaporkan. Ya, tadi kita lihat ya demo mahasiswa rusuh. Ini berikutnya apa ini? Silakan tampilkan lagi. Ada yang bisa ditampilkan? Suaranya nggak kedengeran, Bro Eko. Miring. Tampilannya miring ya ini. Ya, jadi kita lihat yang terjadi adalah bagaimana mahasiswa berdemonstrasi ya. Ini ada nggak video tampilan demo buruh ya? Mungkin diperlihatkan ini kalau ada tampilan demo buruh hari ini, karena teman-teman buruh yang tergabung dalam KSPI ya itu datang ke DPR ya, mereka meminta DPR itu melakukan pansus ya, panitia khusus terkait kenaikan BBM ini.
Coba kalau ada bisa di-sharing kali ya oleh teman-teman ini. Belum ya? Belum ada ya? Oke. Sambil berjalan, Bang. Oke, kita bahas. Ini masalahnya kan eh, protes sudah di mana-mana begitu ya. Dan kita belum melihat respon dari pemerintah begitu. Tidak bergeming dengan putusan dan tidak komunikasi publiknya tidak berjalan dengan baik. Oke, silakan. Ada yang bisa tampilkan? Kawan-kawan, masyarakat yang pulih daripada COVID ini. Pemuda Islam melakukan aksi hari ini yang lain dan tak bukan ingin meminta kepada Presiden Jokowi Dodo bahwa berangkat daripada Iya, kalau tadi ini berita yang cukup mengkhawatirkan kita semua, di mana mobil-mobil plat merah, ya, ini sudah menjadi sasaran massa. Ya, kita tahu mobil plat merah itu adalah mobilnya pemerintah, mobilnya negara, dan kemarahan publik terlihat sekali di dalam demonstrasi. Jadi mereka melumpahkan, ya, melampiaskan kemarahan kenaikan BBM itu kepada mobil-mobil yang berplat merah. Menurut saya ini sangat berbahaya buat reputasi pemerintah begitu. Dan ini menciptakan suasana tidak aman buat para PNS yang bekerja, karena yang menggunakan plat merah ini kan rata-rata PNS ya. Meskipun kalau mobilnya bagus itu pejabat-pejabat eselon 1 di pemerintahan dan mobil menteri gitu ya. Mobil-mobil eselon 1 atau mobil dinas transportasi untuk mengangkat karyawan atau PNS itu menjadi sangat tidak aman kalau begini ceritanya. Tetapi saya kira kita tidak boleh menyalahkan sepenuhnya kepada demonstran ya. Saya kira demonstran ini perlu diingatkan. Di samping kita juga mendukung bahwa kenaikan ini, penolakan tentang kenaikan BBM ini adalah aspirasi rakyat. Tetapi harusnya ditempuh dengan cara-cara yang damai, dengan cara-cara yang tidak anarki begitu. Nah, tetapi kemarahan ini pun harus dipertimbangkan, jangan sampai ini meluas ya. Kemudian pemerintah seolah-olah tidak mendengar apa yang menjadi aspirasi publik. Ini harus betul-betul diperdengarkan ini. Demikian. Ya mungkin sedikit ya dari saya menambahkan Breko ya, bahwa sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat nih kepada pemerintah sekarang lah, rezim Jokowi yang sudah berhasil menyengsarakan masyarakatnya nih Bang. Jadi saya mengucapkan selamat kepada rezim ini yang semakin membuat masyarakat tambah menderita ya, dan sulit gitu kehidupannya. Artinya sebetulnya masyarakat semua berteriak ya, protes terhadap kebijakan penaikan BBM ini. Tapi kan sebagian besar masyarakat juga tidak tahu mereka harus berbuat apa gitu. Bagaimana mereka menyampaikan suara mereka. Mereka ini sudah lemah gitu ya situasinya. Tapi kemudian oleh rezim ini BBM tetap dinaikkan, sehingga akhirnya yang mahasiswa dan buruh lah yang masih bisa turun ke jalan memprotes ya kebijakan ini gitu loh. Seperti itu. Dan akhirnya tadi kita lihat di berbagai daerah ya, kita lihat demonstrasi-demonstrasi, ada Pemda yang di demo, kemudian ketegangan terjadi di jalan antara demonstran dengan aparat keamanan, polisi. Bahkan di Makassar diserang ya, demo mahasiswa diserang, ada yang terkena busur juga demonstran. Ini kan cara-cara biadab gini ya. Orang menyampaikan aspirasi tapi kemudian dibalas oleh tindak kekerasan. Dan ini kita sebetulnya berharap ya aparat keamanan bisa meskipun kita ragu juga gitu loh. Aparat keamanan ini sekarang bisa diharapkan gitu kan atas kasus yang terjadi di pimpinannya ya. Kasus Sambo misalnya, ex-Kadif Propam itu yang dan kita lihat bagaimana cara kerja aparat keamanan kita seperti itu, sehingga kita juga sekarang bingung juga berharap sama
apa ini kondisi? Iya, sempat terputus Bro Mustafa ya. Tapi yang disampaikan oleh Bro Mustafa itu adalah pujian satir gitu ya. Ucapkan selamat karena sudah menyengsarakan rakyat gitu ya. Dan saya kira memang ya pemerintah ini perlu meninjau kembali menurut saya kenaikan BBM ini. Ya apalagi ada beberapa kejadian yang beredar. Yang pertama adalah ya agak aneh. Ini harga naik kan masyarakat menjerit, tapi ketika ada SPBU swasta yang menawarkan harga lebih murah, meskipun RON-nya beda satu dari RON Pertalite yang subsidi itu, yaitu RON 89, itu dia menjual lebih murah, itu dilarang ya, Dirjen ESDM itu melarang ya, sehingga harganya itu sekarang menjadi naik 10.900. Ya kenaikan itu kelihatannya karena tekanan dari pemerintah. Bahkan sebelumnya ya kita mendengar juga ada beberapa SPBU ya, Vivo misalkan, yang dijaga oleh aparat keamanan untuk tidak boleh menerima pembeli meskipun dia menjual 8.900. Itu kan agak aneh. Ya, beberapa kiriman ya, ini mungkin perlu kita konfirmasi kebenarannya, tetapi ini agak aneh. Kok bisa aparat negara, kok bisa pejabat negara yang tujuannya adalah membantu beban masyarakat, mensejahterakan ketertiban dan menjaga ketertiban umum dan juga menciptakan penghidupan yang layak. Nah ini begitu ada yang dijual murah malah dilarang. Ini namanya pemerintahan macam apa? Ini bukan pemerintahan Pancasila, ini bukan pemerintahan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Tapi ini adalah pemerintahan yang berdasarkan nilai-nilai neoliberalisme gitu loh. Nggak senang kalau rakyatnya dapat harga murah. Senangnya kalau korporasi, kalau pemilik kapital itu mendapatkan untung besar gitu. Jadi negara ini bukan lagi melayani rakyatnya, tapi negara ini melayani pemilik modal. Itu yang berbahaya, itu penyimpangan terhadap NKRI, Undang-Undang Dasar dan Pancasila. Gitu loh, Bro. Ya, baik. Ini sebagaimana yang disampaikan oleh para ahli ekonomi ya, bahwa masih banyak alternatif yang bisa dilakukan oleh pemerintah untuk bisa terus mempertahankan harga tapi tidak diambil. Ini sementara proyek-proyek yang hanya menguntungkan segelintir orang, dan itu bukan rakyat ya, tapi para pemilik modal itu tidak diganggu gitu ya, seperti IKN, kemudian kereta api cepat dan lain-lain. Itu kenapa bersikukuh begitu, Bang Matbur? Kira-kira sebetulnya apa yang ada di dalam pikiran mereka itu, Bang? Ya, saya kira kalau ditanya apa yang ada di pikiran para pengambil kebijakan kita ya, saya kira ini satu kesalahan mindset dan cara berpikir bahwa seorang birokrat atau seorang pejabat yang mendapatkan amanah dari rakyat ini kan harusnya betul-betul dia menjalankan perannya dia, yaitu apa? Yaitu membantu mengurangi beban masyarakat. Kalaupun tidak bisa mensejahterakan masyarakat, membantu beban masyarakat dan membantu mengurangi beban masyarakat itu adalah ya caranya tidak membiarkan kenaikan BBM. Kalau sebenarnya pemerintah kreatif, tim ekonomi Indonesia yang katanya tim ekonomi terbaik itu kreatif, dia bisa kok melakukan financial engineering dengan cara memperbesar defisit anggaran misalkan. Kalaupun dia tidak mau melakukan financial engineering karena terlalu sophisticated, dia bisa melakukan cara-cara yang diajarkan oleh anak-anak pelajaran ilmu ekonomi, yaitu melakukan realokasi agar terjadi effectiveness dari spendingnya government. Realokasi itu bisa mengurangi proyek-proyek IKN, PMN, termasuk ya, saya kira ini perlu juga meninjau kembali gaji-gaji para eselon 1 yang menjadi
komisaris-komisaris di tempat-tempat lain, di BUMN lain. Bayangkan ya, ini ada satu berita, saya kira ini bukan hoax, karena ini ada dikonfirmasi dari laporan keuangannya Pertamina, bahwa seorang komisaris Pertamina itu sebulan itu bisa mendapatkan 2,8 miliar. Bayangkan perusahaan ini, Pertamina kita bicara ya, ini perusahaan yang menanggung kerugian 191 triliun, tetapi gaji komisarisnya juga tidak mengalami perubahan, bahkan angkanya fantastis, 2,8 miliar per bulan. Ya ini ada datanya, saya kira bisa ditunjukkan ini di berita di Detik ya, di bulan Agustus. Itu Ahok sendiri mengatakan, dia bilang 170, tapi ada tantiem, yang tantiemnya bisa 50 kali lipat kalau dia adalah direktur eksekutif, tapi kalau dia komisaris hanya 40%. Tapi berdasarkan laporan keuangan dan komisarisnya ada 7, dibagi 7 saja oleh teman-teman, itu ketemu angkanya 2,8 miliar per bulan. Ini miliar per bulan, bro. Dan dia memimpin satu perusahaan BUMN, yaitu Pertamina, yang sedang defisit. Yang karena Pertamina defisit, kita semua harus mengalami kerugian yang kenaikan BBM subsidi ini kan karena Pertamina tidak punya profit, sehingga akhirnya negara yang nombokkan. Coba kalau kita punya BUMN Pertamina yang kuat, dia bisa punya profit sendiri. Kan dia nggak perlu kemudian menagih defisitnya kepada pemerintah kan. Nah ini maksud saya, yang kayak begini-begini harus ditertibkan. Dan ini sebetulnya banyak uangnya ini. Melebihi dari bantalan sosial 20,17 triliun. Cuman cara-cara kayak begini, meskipun ini klasik, tidak mau dilakukan. Kenapa? Karena susah, jelimet. Yang gampang aja lah naikin BBM. Toh dengan naikan BBM ini, para pemilik modal happy. Sehingga punya kesempatan lagi untuk punya kekuasaan yang lebih panjang lagi gitu. Ini kan satu hal yang menurut saya sangat menyedihkan dan sekaligus kejam gitu. Demikian, bro. Ya, saya sangat setuju ya dengan yang disampaikan Bang Matnur ya. Saya juga mencatat, Bang, bahwa sebetulnya benar nggak sih pemerintah itu mensubsidi masyarakat gitu? Ataukah memang sebetulnya justru masyarakatlah yang mensubsidi negara gitu kan? Dengan tadi sudah disinggung gaji para dirut-dirut BUMN, komisaris, belum lagi para menteri, para eselon 1 dan lain sebagainya di pemerintahan yang gaya hidupnya itu sangat mewah gitu kan. Kita melihat, kita bertanya kenapa nggak mereka saja yang dikurangi gitu kan? Toh juga kalau dikurangi atau bahkan tidak digaji setahun pun mereka masih kaya sebetulnya kan. Mungkin dari bonus-bonusnya juga sudah sangat besar. Tapi kenapa justru masyarakat yang harus dikorbankan gitu loh, yang harus subsidinya seolah-olah dianggap membebani. Ini apa gitu kan sebetulnya pemerintah seperti ini gitu. Ya, saya kira memang ini ya, menurut saya karena mindsetnya sudah terbolak-balik, maka kebijakannya pun jadi aneh, misterius aneh ya. Keanehan itu saya udah pernah jabarkan, ada 5 keanehan yang harusnya kebijakan pemerintah itu pro kepada rakyat, tapi ini bukan kepada rakyat. Pertama, ya, harga minyak dunia sedang turun. Bayangkan itu. Dia menaikkan BBM ketika harga minyak dunia sedang turun, itu di mana logikanya? Yang kedua, ya, kalau kita lihat BBM atau SPBU swasta yang menawarkan RON yang lebih murah tadi, itu malah dilarang. Coba, berpihak kepada siapa? Yang ketiga, ketika kita hitung-hitung dengan hutang, biaya hutang 400 triliun per tahun, ya, itu naik terus jumlahnya itu karena bunga dan pokoknya kan harus dibayar. 400 triliun itu besar, tapi pemerintah nggak pernah mengeluh. Tapi untuk subsidi BBM itu mengeluh. Yang berikutnya adalah anggaran untuk IKN itu di tahun 2023 itu 23 triliun. Itu bagaimana ceritanya 23 triliun padahal yang dari kenaikan BBM ini aja dikurangin bantalan sosial tuh APBN hanya dapat 7 triliunan.
Bandingkan dengan 23 triliun, 23,6 triliun untuk IKN, kok bisa gitu loh melimpahkan kenaikan itu, kemudian membiarkan proyek IKN itu tetap berjalan menggunakan APBN yang jumlahnya puluhan triliun. Itu makanya saya katakan ini alasan-alasan ini sangat kuat untuk mengatakan bahwa pemerintah kita ini bukan pro kepada rakyat, tapi pro kepada para oligarki yang neolib gitu. Nah, bicara mengenai subsidi ya, saya kira kata subsidi, apakah subsidi diatur oleh konstitusi? Tidak. Yang diatur oleh konstitusi itu adalah negara memelihara fakir miskin dan anak-anak terlantar. Memelihara itu artinya memberikan kemudahan kepada mereka. Bukan kalau subsidi yang kemudian memberatkan, nggak perlu. Yang diperlukan oleh orang-orang miskin itu adalah pemeliharaan negara terhadap kehidupan mereka. Ya, jadi nggak benar kalau dikatakan rakyat ini membebani negara, membebani APBN negara. Lah memang itu tugas mandat konstitusi. Bahwa APBN itu digunakan untuk memelihara orang-orang miskin dan anak-anak terlantar. Jangan dianggap kemudian mereka ini membebankan dan kemudian subsidinya dicabut. Janganlah, salah gitu loh. Dan saya kira ini perlu kita evaluasi bahwa harusnya tidak perlu kenaikan. Dan saya kira di forum ini kita serukan harusnya dibatalkan kenaikan. Batalkan kenaikan BBM karena ini banyak sekali menyusahkan rakyat. Banyak, dan kemudian cari cara-cara lain yang model sophisticated, ada financial engineering, atau yang model yang sangat mudah, realokasi APBN. Saya kira kalau pemerintahan ini mau, terutama tim ekonominya mau, bisa kok kita bisa tanpa susah dengan kenaikan BBM ini, kita masih bisa bertahan setidaknya sampai 2022. Kita berharap 2023 nanti ekonomi pulih, sehingga rakyat juga tidak ada masalah kalau BBM dinaikkan gitu loh. Ya, demikian bro. Ya ini kalau melihat timeline ya, bahwa ada momen bahwa BBM akan habis ya, sehingga pada saat mau kerusuhan Wakil Menteri Keuangan menyampaikan bahwa pemerintah dan Pertamina akan menyediakan stok minyak bersubsidi. Jadi rakyat jangan khawatir, kan begitu bahasanya ya. Sementara yang dibutuhkan rakyat itu bukan stok ada atau tidak, karena memang itu sudah kewajiban untuk diadakan ya. Karena kalau tidak pasti aktivitas ekonomi akan terhenti begitu ya. Jadi istilahnya mau nggak mau pemerintah tentu harus mengadakan lagi stok ya. Tapi yang jadi persoalan adalah kenaikan harga BBM-nya gitu yang tidak diterima, yang sangat tidak diterima. Kemudian dari sisi pengelolaan, kita tahu bahwa Malaysia jumlah penduduknya tidak sebesar Indonesia, wilayahnya juga tidak sebesar Indonesia, tapi mampu mengelola BBM dan subsidi ada, tapi dapat untung dan harganya murah begitu ya. Kemudian pendekatannya bahwa impornya itu tidak banyak, tidak seperti Indonesia, hampir setengahnya impor. Kemudian profitnya besar Malaysia. Artinya di sini ada masalah dengan tata kelola BBM itu sendiri yang tentunya semestinya diaudit ya. Ini ada apa dengan pengelolaan BBM ini sehingga bisa sampai sesulit ini dan subsidi dicabut. Kemudian orientasinya adalah subsidi dan impor terus begitu. Dan ini tidak ada habisnya, setiap pergantian presiden selalu ada permasalahan yang sama begitu. Sementara bukankah ada kreativitas lain yang mampu istilahnya menopang sehingga negara itu bisa mandiri secara energi, tidak perlu banyak impor atau banget tidak impor tapi mampu menghidupi sendiri. Ini gimana menurut Bang Matmur nih? Apa sebetulnya yang terjadi? Gimana tadi Bang Terakhir? Dari pengelolaan BBM sendiri tidak seperti Malaysia, subsidi diberikan tapi profit besar begitu. Dan harga minyaknya murah.
pengelolaan BBM-nya dilakukan oleh perusahaan yang namanya Petronas. Di Indonesia dilakukan oleh namanya perusahaannya Pertamina. Kan kelihatan dari cara pengelolaan, bagaimana dia memperhatikan kesehatan masyarakat dengan menyajikan ron-ron tinggi. Ron-ron tinggi itu semakin tinggi ronnya semakin ramah lingkungan. Dan ron tinggi itu ternyata di Malaysia yang dikelola oleh Petronas itu harganya lebih murah dibandingkan di Indonesia. Ini menunjukkan, Bro Eko, bahwa pengelolaan Petronas jauh lebih baik dibandingkan pengelolaan Pertamina. Padahal di Pertamina itu katanya ada orang-orang hebat, komisarisnya hebat, direksinya hebat. Tapi nggak kelihatan hebat kalau kita bandingkan dengan Petronas, BUMN-nya Malaysia. Mereka bisa menyajikan harga ronnya kelas Pertamax harganya di bawah 10.000. Kalau di kita ron yang sama dengan Pertamax itu harganya sudah 14.000. Ini menunjukkan kita ini mengalami penyusutan, kita ini Pertamina kita ini mengalami pelemahan, tetapi itu nggak disadari gitu loh oleh para pengambil keputusan di Pertamina itu. Mereka malah digaji besar, ya kan? Perjalanan mereka selalu first class, dapat tunjangan tantiem yang besar. Sementara mereka tidak menunjukkan kinerja defisit 191 triliun. Itu kan luar biasa, menurut saya luar biasa memalukan. Dan kalau menurut saya orang-orang kayak begini bukannya digaji besar, nih orang-orang kayak begini harus diganti semua. Ya. Pertamina itu bayangkan bagaimana dia bisa berjanji ingin membangun kilang baru. Oh, kilang-kilang lama yang kebakaran kemarin, yang di Balongan, yang di berbagai tempat ya, itu belum diperbaharui. Alasannya nggak ada dananya. Ya berarti kan pengambil keputusan Pertamina ini tidak secerdas teman-teman di Petronas. Saya kira ini jadi refleksi ya, Bro. Nggak boleh. Mungkin kita jadi sempat ingat ya Bang, waktu itu ada yang mengatakan ini ada pemimpin the king of lip service ya. Kok saya jadi melihatnya jangan-jangan ini rezim the lip of lip service gitu. Jadi apa yang dikatakan tuh ya cuma manis aja di omongan, tapi pada kenyataannya ya jauh gitu dari harapan masyarakat. Ya itu yang menurut saya sangat-sangat mengecewakan. Dan pemimpin yang dibutuhkan di kondisi hari ini, di mana harga-harga inflasi itu menghantui di seluruh dunia, perang Ukraina, perang Rusia, itu membuat ekonomi menjadi tidak stabil. Kita ini membutuhkan pemimpin yang bukan lip service. Kita ini membutuhkan pemimpin yang betul-betul bekerja untuk menyelesaikan persoalan-persoalan ini. Ya, makanya saya kira kemarahan warga ya yang demonstrasi video yang tadi kita lihat mobil-mobil plat merah dihentikan oleh demonstran, mungkin kemarahan mereka sudah sampai ubun-ubun gitu loh. Itu tidak baik ya demonstrasi dengan cara itu, tetapi itu mencerminkan betapa masyarakat itu sudah gelisah, sudah tidak punya jalan keluar. Mereka menemui jalan buntu dalam menghadapi ekonomi sehari-hari. Dan saya kira ini perlu menjadi ingat ya buat pemerintah, jangan asal-asalan membuat kebijakan yang langsung menyentuh kepada perutnya rakyat gitulah. Ini akan berbahaya. Demikian. Oke, baik. Saya kira sudah sangat clear ya. Suaranya nggak kedengeran, Bro? Oke, baik. Saya kira sudah sangat clear ya bahwa kita sedang tidak baik-baik saja. Dan penyelenggara negara yang mengelola BBM itu belum mumpuni ya, karena tidak bisa seperti Petronas ya Malaysia dalam pengelolaannya, kemudian rakyat tidak jadi target untuk dibahagiakan, tapi justru jadi dianggap sebuah beban begitu ya, beban negara gitu. Nah ini sesuatu yang sepertinya pemerintah sudah siap mengurus rakyat gitu. Ya baik, mungkin terakhir ada tambahan atau sudah cukup? Saya ingin tambahkan dengan kalimat bahwa apa yang dilakukan oleh pemerintah menaikkan harga BBM sangat amat kejam buat masyarakat.
Ada cara lain tetapi mereka tidak mau menempuh. Mereka lebih memilih menyengsarakan rakyat, hanya membantu rakyat. Hal ini terjadi karena mindset mereka bukan lagi men-serve people, tapi men-serving para investment. Dan menurut saya logika policy makers yang tidak lagi melayani publik harus dikasih hukuman. Dan hukumannya itu adalah penarikan mandat kepercayaan publik kepada mereka-mereka yang menjadi pemimpin. Dan saya kira cepat atau lambat apa yang terjadi demonstrasi yang ramai dan makin marak ini itu menuju ke sana. Oleh karena itu ini adalah alarm buat pergantian kekuasaan di republik kita. Kalau policy makersnya masih aware, dia harusnya segera mengambil sikap, jangan sampai terlambat, yaitu menghentikan kenaikan BBM. Demikian, Bro. Oke, baik. Saya kira demikianlah CSA Jangan Salah Arah untuk hari ini, dan semoga bisa mencerahkan. Terima kasih Bang Matur atas pencerahannya, dan saya kembalikan ke Bang Mus. Silakan Bang Mus. Baik, terima kasih Bro Eko. Terima kasih Bang Matnur atas pandangan-pandangannya ya terkait dengan kenaikan harga BBM ini. Kita sama-sama terus memantau ya keadaan bagaimana dampak dari kenaikan BBM ini terhadap kehidupan kita ya, masyarakat berbangsa ini. Itu saja mungkin penutup dari saya sebagai pembawa acara. Kita cukupkan ya, Bro Eko, Bang Matur. Terima kasih. Terima kasih Bro Eko, diskusi yang sangat menarik. Terima kasih Bang. Sampai jumpa lagi ya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.